Ya, ya, pemirsa, penunjukan Hasto Kristianto untuk ketiga kalinya menjadi Sekjen PDIP ini nampaknya meneguhkan posisi Hasto sebagai tangan kanan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Tapi apakah kemudian ada makna lain? Apakah ini juga termasuk sinyal bahwa PDIP tetap akan berada di luar pemerintahan? Kami akan hadirkan pembahasannya malam hari ini untuk Anda bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Tentunya ada Kang Cecep Hidayat, pengamat politik kita. Selamat malam, Kang Cecep. Selamat malam. Sehat ya, Kang? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Kang. Dan juga bergabung melalui sambungan Zoom ada Ketua DPP PDIP Bang Andreas Hugo Pariera. Selamat malam Bang Andreas. Selamat malam Ken. Oke, sehat ya Bang. Dan juga bergabung bersama kita ada Bang Ahmad Riza Patria dari Gerindra. Selamat malam Bang Riza. Selamat malam. Oke, waalaikumsalam. Bang Andreas, ini bagaimana sih sebetulnya prosedur atau tahap-tahap pemilihan seorang sekjen di PDIP, Bang? Pertama di sekjen partai, dalam hal ini PDI Perjuangan itu diatur di dalam ADART. Nah, soal penetapannya, keputusannya, dan kemudian penunjukan itu adalah hak prerogatif Ketua Umum. Karena yang dipilih di dalam Kongres itu adalah Ketua Umum Partai, dan Ketua Umum Partai kemudian menunjuk sekjen dan para ketua, wakil sekjen, bendahara, dan wakil bendahara. Itu adalah pengurus DPP PDI Perjuangan. Oke, jadi prosedurnya seperti itu. Oke, jadi semua itu adalah hak prerogatif dari Ketua Umum. Karena kemudian mungkin ini bagi publik termasuk mengejutkan Bang Andreas tidak hadir di Kongres, tapi kemudian Kamis kemarin kita melihat pelantikannya gitu dari Mas Hasto sebagai sekjen. Pak Hasto hadir di Kongres pada saat akhir, ketika sudah diumumkan. Pada tanggal 2 Agustus itu Pak Hasto hadir di Kongres sebelum penutupan. Setelah itu beliau juga, dan pada waktu itu memang kami beberapa yang sudah diumumkan, yang kebetulan tidak hadir pada waktu penutupan itu sehingga tidak dalam pelantikan. Nah, sehingga kemudian kemarin yang belum hadir dan juga Pak Hasto yang belum disebut sebagai sekjen partai diputuskan oleh Ketua Umum menjadi sekjen partai sekaligus dilantik kemarin. Oke, artinya ini sudah diumumkan pada saat Kongres begitu ya Bang Andreas ya? Hanya pelantikannya saja kemudian yang berbeda waktunya? Sebagian dari DPP yang kemarin dilantik, kami ada 9, itu sudah diumumkan, tapi tanggal 2 itu tidak dilantik karena kami tidak hadir pada saat penutupan Kongres. Okay. Nah, Pak Sekjen, Pak Hasto, itu memang belum diumumkan, karena pada waktu diumumkan, Sekjen itu dijabat juga oleh Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati Soekarno Putri, dan baru kemudian kemarin diumumkan, dan kemudian sekaligus dilantik. Oke, baik. Kang Cecep, melihat nama Hasto Kristianto yang kembali nih ketiga kalinya loh Kang, dipilih sebagai Sekjen PDIP. Menurut Kang Cecep apa kemudian yang menjadi pertimbangan kalau ini menjadi hak prerogatif seorang Ketua Umum? Oke, jadi menurut saya ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan dari Ketua Umum PDI Perjuangan ya, Ibu Megawati. Pertama kita lihat dari kelembagaan ya, bagaimana Pak Hasto ini sudah mendampingi Ibu Mega itu ya sejak 2000-an ya, dari Wasekjen kemudian Sekjen sendiri sudah 2 periode. Jadi ya 2010. Nah, dari 2000 kemudian Pak Hasto itu sudah berjuang buat PDI Perjuangan sejak di pemilu, katakanlah di Pilpres 2014, 2019, 2024. Jadi sosok Pak Hasto itu bukan sekedar sekjen, itu bukan sekedar fungsi administrasi, tapi bagaimana dirinya itu menjadi spokesperson ya, menjadi juru bicara formal ya, seorang yang punya kemampuan sebagai penafsir politik dari Ibu Mega gitu. Orang yang amat dekat dengan Ibu Mega, bukan sekedar sosial tapi juga secara emosional ya. Jadi secara kelembagaan, dan karena itu kemudian
saya kira Ibu Mega butuh ya Pak Hasto sebagai seorang sekjen untuk apa menata kelembagaan ini. Apalagi kan sepanjang menjabat sekjen itu PDIP tertata menjadi ke arah partai politik yang lebih modern. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, secara katakanlah kepemimpinan strategik ya, Ibu Mega melihat ya bagaimana tadi perjalanan seorang Pak Hasto di PDI Perjuangan itu ternyata sosok yang amat loyal pada partai, pada Bu Mega dan seterusnya. Ya, beliau menjadi spokesperson lah katakan ya dari ide-ide PDI Perjuangan. Sehingga kemudian ya bahkan ketika kemarin ada persoalan ya hukum misalnya tetap bertahan kan. Di sini saya kira karena loyalitas seorang Pak Hasto itu yang kemudian membuat Bu Mega juga ya menunjuk beliau kembali ya menjadi sekjen partai untuk kali ketiga. Jadi dulu mungkin sekjen dengan 2 periode dibanding yang sebelumnya kan nggak ada ya. Sekarang untuk 3 periode untuk pertama kalinya juga gitu. Yang lain itu bisa dilihat gini, bagaimana seorang Pak Hasto ya kalau kita bicara tadi institusional ya, kemudian kepemimpinan strategis, bagaimana kemudian dirinya itu punya value buat PDI Perjuangan. Value seperti apa, Kang? Jadi gini, kan dalam suatu partai tentu ada banyak karakter. Dan ternyata karakter Pak Hasto ini mungkin yang memang cocok ya untuk sinergi dengan Ibu Mega gitu. Segala pemikiran politik Ibu Mega itu bisa diterjemahkan gitu. Sehingga kemudian ini berperan ya untuk apa? Mengawal ya, mendampingi Bu Mega membawa PDIP untuk 5 tahun ke depan gitu. Nah ini yang menjadi penting, bagaimana kemudian membawa PDIP untuk 5 tahun ke depan, karena sepertinya Hasto Kristianto punya pengaruh yang cukup kuat terhadap bagaimana sikap Bu Mega juga di partai begitu ya. Nanti kita juga ingin tahu bagaimana respon dari Gerindra, tapi usai jeda ya Bang Riza, kami masih akan kembali hadir untuk Anda pemirsa.